Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita sekalian. Hadirin, salah satu nikmat, amanah sekaligus ujian dari Allah adalah seorang anak yang dilahirkan lucu, cerdik, menyenangkan. Hadirnya anak dalam keluarga merupakan dambaan bagi pasutri, pasangan suami istri. Kemudian menjaga, memelihara, membimbing atau mendidik anak untuk masa depan akan memberikan andil yang besar atau bahkan menentukan suksesnya orang tua di dalam bersyukur atas nikmat Allah. Sehingga anak tidak dikotori kesucian fitrahnya. Kemudian yang kedua, sukses tidaknya orang tua di dalam menunaikan amanah Allah sehingga tumbuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Setiap kelahiran dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang tua adalah ibu bapak. Orang tua bisa juga dikatakan orang yang lebih tua. Orang tua bisa juga dimisalkan orang-orang tua atau orang yang dianggap tua. Raja misalnya, menteri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades, RW, RT. Semuanya ini bisa mempengaruhi karena dia dianggap sebagai orang tua. Nah, lalu termasuk di dalam kaitan ini adalah orang yang lebih tua dari anak kita. Mungkin kakak kelasnya, kakak dalam perkumpulannya. Lalu orang yang dituakan, misalnya walaupun muda tetapi karena dia RT, dia dituakan. Orang tua berperanan besar, punya andil besar sebagai penyebabnya. Mengapa? Karena orang tua itu adalah orang yang paling dekat dan berpengaruh terhadap anak. Karena orang tuanya yang menyekolahkan, karena orang tuanya yang memberi makan, karena orang tuanya yang membiayai hidupnya dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak memberi perawatan dan pendidikan yang tepat, tetapi pendidikan yang menyimpang dari tauhid dan sunnah Rasul. Hadirin, jika orang tua mencari rezeki dengan cara menipu, mencuri, korupsi, riba, memeras, dan lain-lain, maka nafkah tersebut tidak akan berkah. Anak dan keluarga tumbuh dari perawatan fisik, dari nafkah yang haram.
Walaupun tidak semua, akibat dari makanan yang haram itu bisa menjadikan keturunan kita, anak kita menjadi tidak karuan. Anak dicekoki dengan acara-acara yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti kita bisa melihatnya apakah dia lewat surat kabar, CD, DVD, kaset, tabloid, novel, kemudian puisi, FB, Instagram, film-film pornografi, kekerasan. Memang media sosial ini ada yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Lebih-lebih bagi anak-anak yang belum mengerti benar, dia itu akan mencari tahu. Ini isinya apa? Ini maksudnya apa? Nah, kalau tidak dijaga oleh orang tuanya, maka anak kita menjadi anak yang bisa membahayakan di dalam kehidupannya. Katakanlah misalnya satu contoh, kalau anak itu diajari dengan pelajaran yang tidak baik dan kurang baik. Misalnya dulu ada puisi yang berjudul Ibu Indonesia. Apa isinya itu? Kidung lebih merdu dari suara azan. Nah, ini kan tidak benar. Lalu sari konde lebih baik daripada cadar. Ini pelajaran tidak mendidik. Ada satu hal lagi. Misalnya anak yang diajari tentang ketuhanan. Anak-anak coba berpejam semua. Anak masih kecil nih. Anak berpejam. Kemudian gurunya ini memberitahukan kepada anaknya, coba sekarang minta kepada Tuhan, minta buku misalnya. Si anak mengatakan, wahai Tuhan, minta buku. Begitu dibuka matanya, ternyata buku itu tidak ada. Lalu dijelaskanlah oleh orang tua yang namanya guru itu, ini artinya bahwa Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, pasti dia akan memberi kamu buku sesuai dengan permintaan. Nah, ini sudah pendidikan yang anti agama, komunis. Itu sangat berbahaya. Karena ada istilah yang kita tidak bisa ingkari yang terjadi di masyarakat. Mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, walaupun tidak mesti seperti itu, kalau bapaknya bandit, paling tidak anaknya maling. Walaupun tidak semua. Kalau bapaknya penjudi, anaknya juga bisa mengikuti gaya dan cara bapaknya. Nah, ini pendidikan yang tidak baik. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yuhalil. Agama seseorang itu tergantung kepada siapa yang menjadi orang yang paling dicintainya. Maka coba perhatikan, siapa yang paling dicintai oleh salah seorang dari kalian. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 120 itu nyata sekali. Firman Allah, "Walan tardu angkal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum," dan seterusnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak senang kepada kita sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Makanya hebatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpengaruh itu misalnya guru. Itu banyak guru dari orang yang non-Islam. Tenaga medis misalnya. Itu banyak pengaruhnya. Itu juga banyak
dari kalangan orang-orang yang non-Islam. Dari situ mereka mencekoki. Oh, kalau begitu kata si anak, bagus dong orang ini dan seterusnya. Nah, lalu hadirin, untuk diketahui bahwa kelemahan umat Islam adalah karena tidak memahami Islam dengan benar. Dia taklid buta, mengikuti orang tetapi tidak punya dasar. Pokoknya kalau orang itu dianggapnya hebat, dia ikuti. Dia itu tidak tahu bahwa yang diikuti ini apa dukun beranak, apa dukun santet dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini sangat membahayakan. Nah, selain daripada itu, kelemahan umat Islam ini adalah karena dia merendahkan agama Islam. Dia tidak istiqomah dalam ajaran agama Islam. Kemudian dia lemah ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya lemah. Sehingga dia banyak lebih mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak kepada ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa di dalam kitab suci Al-Qur'an itu mengandung macam-macam pengetahuan. Epolek, sosbut, hankam, ada semua di dalam Al-Quran. Soal kesehatan, soal ilmu pengetahuan, soal teknologi, soal perkembangan udara, ada semua di dalam Al-Quran. Nah, ini tidak diajarkan. Karena apa? Karena terbatasnya anak-anak. Sekolahnya sampai SD aja. Terutama SD yang orientasinya kepada agama. Sesudah itu SMA, dan seterusnya tidak lagi diajarkan. Nah, ini yang bisa mempengaruhi. Nah, lalu hadirin, tantangan ini harus diatasi dengan baik, dengan terstruktur. Tantangan masa depan bisa bersifat sekuler, materialistis, liberalistis, anti agama, pengumbar nafsu yang diciptakan oleh agama lain. Makanya Allah berfirman tentang anak kita itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu, anakmu dari siksaan api neraka, dari ancaman api neraka. Sebab kita tahu hadirin, anak ini menjadi aset bagi kita orang tuanya. Idza mata bunu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafahu bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila mati manusia ini, apabila mati anak Adam ini, putus semua amalnya. Kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi kapan anak kita itu mendoakan kepada kita sebagai orang tuanya? Itu tergantung dari pendidikan anak. Mestinya sejak kecil anak itu sudah diajari untuk mendoakan orang tuanya. Misalnya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya seperti itu. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita, terutama dalam rangka kita menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.